2, 3, come on. Come on, come on. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nah, malam ini aku mau sharing santai. Nah, di sini aku mau berbagi pengalaman perjalanan hidup aku dari SMA sampai sekarang memutuskan untuk tinggal di tanah Jawa, mencari ilmu dan mencari pengalaman. Nah, teman-teman, mulai dari SMA itu aku memang udah memutuskan untuk tinggal jauh dari orang tua, bukan tanpa alasan, karena aku ingin menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi. Nah, aku sekolah di SMA Negeri 1 Talampada. Nah, jadi aku banyak sekali mendapat pendidikan dimulai dari kedisiplinan, pelajaran, prestasi, dan segala macam yang aku dapat dari sekolah itu. Pokoknya sampai kapanpun itu nggak akan pernah aku lupain dalam hidup aku. Sekolah itu kurang lebih 1 jam dari rumah. Oh enggak, karena aku memutuskan untuk memang hidup lebih mandiri, jadi aku tinggal di kosan. Nah, di situ aku belajar untuk menata pribadi dan kehidupan yang memang dipersiapkan untuk nanti ke depannya. Nah, setelah SMA itu, karena di SMA itu banyak jalur-jalur prestasi gitu kan, aku sempat ikut-ikut gitu juga. Nah, ada lulus beberapa fakultas, cuman pada saat itu memang karena mungkin kita ekonominya kurang mendukung pada saat itu, tahun itu, karena emang lagi drop-dropnya gitu. Jadi aku sempat memilih menurut kalkulasi utama itu tadinya ini mungkin pertimbangkan biaya lah setidaknya. Nah, setelah itu dari 3 fakultas itu aku pertimbangin satu-satu, dan pada akhirnya jatuh pilihan ke CAT. CAT itu tempat pendidikan penerbangan. Nah, di sana kita dididik selama 1 tahun. Setelah itu dididik sedisiplin mungkin, bahkan kita ada macam training seperti TNI gitu kali ya. Nah, kita itu di training di Lanut Astra Kasura. Nah, di situ kita dididik oleh Angkatan Udara. Nah, pokoknya banyak banget pengalaman yang didapat dari. Ya itu dia, karena alasan mungkin biaya ya, pertama biaya mungkin lebih ringan. Terus yang kedua itu CAT itu kan dia langsung ibaratnya mendidik kita untuk langsung bekerja gitu. Nah, sedangkan pendidikannya secara singkat juga. Mungkin aku tergiur juga kali ya, karena udah pendidikannya singkat, murah, terus cepet kerja gitu. Siapa sih yang nggak mau gitu. Nah, akhirnya memutuskan untuk milih CAT gitu. Nah, dari CAT itu ya memang sih tidak menjamin untuk kita 100% kerja gitu. Oh enggak, karena semuanya kan dari pribadi masing-masing. Siapapun dalam kondisi apapun, sebisa apapun orang mendidik itu, kalau kita pribadinya nggak mau berubah dan nggak mau berjuang, ya susah. Iya. Nah, jadi karena emang rezeki, doa dari orang tua, dan mungkin perjuangannya ada gitu, akhirnya saya pertama kali daftar di Jakarta itu ada sekitar 162 orang daftar di satu kerjaan, namanya dulu itu outsourcing Provis deh ya, kayaknya Provis. Nah, dari 162 orang itu, dan yang lolos cuma 2 orang termasuk saya. Itu sangat bersyukur banget sih.
3 aku langsung diterima di Lux namanya. Dia bergerak di bidang transportasi gitu. Aku di sana ya bahagia banget sih, karena di pikiran aku kalau nggak sekolah di penerbangan ini aku nggak mungkin kerja nih di bandara, apalagi bandara seluas ini dan luar biasa ini, Bandara Soekarno-Hatta gitu loh gitu. Sombong amat. Secara saya dari kampung tiba-tiba kerja di sini itu punya rasa kebanggaan tersendiri yang sangat-sangat luar biasa, bukan hanya untuk diri saya sendiri, untuk keluarga semuanya, pokoknya merasa bangga sekali. Ternyata teman-teman, setelah saya di bandara dan beberapa tahun mengalami di bandara, ternyata tidak hanya orang yang belajar di pendidikan CAT itu tadi yang bisa kerja di bandara. Yang mungkin memang perbedaan pengalaman, perbedaan pelayanan, perbedaan kedisiplinan dan semuanya itu pasti ada, karena kan pengalaman hidup itu selalu menjadi guru terbesar kita gitu. Iya. Aku kerja di bandara itu lumayan lama, cukup lama, dan itu setia di satu perusahaan itu. Kalau mungkin yang lainnya cari yang lain-lain, kalau aku ya masih setia karena saking menikmati gitu loh. Kalau untuk kerjaan itu kan namanya kita sebagai manusia, apapun kerjaannya yang penting bersyukur kan kuncinya. Nah, kalau kita bersyukur dalam hal sekecil apapun, insya Allah apa yang kita dapat juga berkah dari Allah juga kan gitu, berkah, pokoknya ilmunya dapat juga. Nah, kalau kita memang terobsesi misal kerja di penerbangan atau apa di maskapai, ya nggak apa-apa juga gitu, tergantung pribadi masing-masing. Cuman untuk saya pribadi dengan mungkin skill yang saya punya, saya kerja di situ juga sangat bersyukur gitu kan, mendapatkan teman, mendapatkan ilmu, mendapatkan segala sosialisasi yang memang wajib kita dapatkan dari awal gitu kan. Jadi ya saya menikmati dan sangat mensyukuri pekerjaan saya. Nah, jadi kan namanya waktu berlalu ya, seiring waktu berlalu itu kita akan punya planning ke depannya yang memang merubah pikiran kita dari awal gitu kan. Yang tadinya awalnya saya mau kerja aja, mau cari uang aja, setelah itu ya udah, apalagi kan saya tujuannya bekerja gitu. Nah, mungkin di sini karena saya salah satunya mungkin ada kejenuhan juga karena kerja monoton gitu-gitu aja gitu kan. Nah, setelah itu saya ngerasa nih, aduh, libur saya ini mau saya isi sama apa ya gitu kan, biar gak kosong. Saya kok bangun tidur, saya kerja, habis kerja saya tidur lagi gitu aja selama bertahun-tahun. Lama-lama aku berpikir kan, emang gak ada yang mau dirubah dari diri kita untuk belajar lagi, membangkitkan semangat lagi, lebih kan semuanya ilmu itu nggak ada yang cukup gitu, pasti pengen gali lagi gitu. Akhirnya karena merasa kosong, sepi, terus merasa waktunya terbuang sia-sia. Nah, dengan pemikiran yang matang juga, akhirnya aku memutuskan untuk kuliah. Nah, walaupun pada saat memutuskan kuliah itu aku belum bilang sama orang tua, karena kan namanya kita kuliah butuh biaya yang banyak, takutnya orang tua kepikiran. Nah, akhirnya aku setelah daftar, kalkulasiin untuk pembayaran per semesternya, ternyata aku bisa menabung segitu banyaknya untuk bayar per semester. Akhirnya aku memutuskan untuk kuliah. Pendidikan itu memang sangat penting ya. Pendidikan itu memang sih kita nggak harus kuliah terus baru dapat pendidikan atau gimana, enggak juga sih. Dengan kita rajin membaca berita, membaca koran, membaca buku atau apapun itu kan menjadi guru kita. Nah, cuma
itu kan menurut saya belum cukup gitu kan, dan belum terlalu, maksudnya nggak terlalu termotivasi untuk belajar sendiri gitu loh. Nah kalau kuliah kan kita punya keterikatan gitu. Nah setelah punya keterikatan kita mau nggak mau nih harus ngerjain semuanya gitu, mau nggak mau nih kita harus ngatur jadwalnya, mau nggak mau nih semuanya pokoknya kita urus sendiri gitu kan, karena kita kalau nggak ada sanksi, kalau kita nggak ngerjain apa-apa kita punya sanksi kan tersendiri. Nah jadi itu yang memotivasi saya untuk terus belajar dan belajar. Ya benar-benar, mungkin ada beberapa teman-teman yang mengalami hal yang sama kali ya sama aku, karena kita kan bekerja sambil kuliah, pasti udah waktunya yang luar biasa sibuknya, tugasnya yang luar biasa, capeknya yang gak usah ditanya lagi ya kalau capek istilahnya gitu kan. Cuman ya tetap belajar untuk menikmati proses kan. Nah aku itu teman-teman bertahan di bandara itu sampai 4 semester aja kuatnya. Kenapa? Karena di bandara itu kan sip-sipan, sedangkan kuliah aku Sabtu Minggu. Nah di kerjaan itu cuman liburnya 1 hari teman-teman, kuliah 2 hari, Sabtu Minggu liburnya 1 hari, kerjanya sip-sipan. Bayangin tuh, kadang ada sih kayak misal kejadian aku bolos nih, bilang sama bos, aduh pak saya sakit, saya mau istirahat di rumah apa segala macam. Padahal nih teman-teman, aku lagi ujian, lagi uas di tempat kuliah itu ada juga sih pengalaman gitu. Nah pada akhirnya karena memang waktu, terus mungkin terlalu lelah juga dan aku harus menyayangi badan aku sendiri, akhirnya aku memutuskan semester 4 itu aku resign dari kerjaan di bandara. Dan jangan lupa juga sebelum resign itu kita harus cari kerjaan lain, karena kan kita kan butuh biaya yang banyak untuk kuliah kan. Nah jadi harus punya planning juga dong untuk bayarnya gimana, kita kan bisa egois juga ya kan, apalagi kita tinggalnya jauh dari orang tua, nggak mungkin kan kita minta transferan dari orang tua lagi gitu. Nah akhirnya aku singkat cerita dapat kerjaan baru yang bisa kerjanya Senin sampai Jumat aja dan itu pagi. Nah akhirnya itu membuat aku lebih bisa mengatur waktu untuk kuliahnya gitu, karena kan namanya aku udah memutuskan untuk kuliah, kalau sampai aku hanya ya udahlah ngisi kekosongan aja, itu kan sangat rugi banget gitu buat diri aku sendiri, kan kuliah bukan biaya yang murah gitu. Sampai sekarang udah semester akhir, doain ya teman-teman, semoga tahun ini bisa wisuda. Ya intinya dari kemauan pribadi, minta doa sama orang tua, itu kemauan kita ditekadkan dulu nih. Setelah kemauan, semangat, dan jangan menganggap remeh apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita harus selalu bersyukur, selalu belajar menikmati proses yang ada dalam kehidupan kita. Kadang memang kita membeda-bedakan, aduh kok dia enak banget ya, kok aku kayak gini ya perjalanannya. Memang selalu ada, namanya manusiawi. Cuman setelah aku belajar dan terus belajar hingga kini, itu aku baru mengerti ternyata perjalanan hidup kita itu sangatlah berharga dan menjadi guru terbesar buat kita. Itulah sharing santai kita malam ini. Terima kasih teman-teman udah mau dengerin. Untuk baik-baiknya bisa diambil, kalau yang buruk-buruknya jangan ditiru. Nah pokoknya selalu semangat,
Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih udah nge-like, udah komen, udah share di video aku yang satunya atau yang sekarang. Nah, jangan lupa yang sekarang juga di like juga, di komen juga, subscribe, dan di share ya teman-teman. Jangan